yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa di setiap beberapa hari itu ada namanya pertukaran kultur atau pertukaran budaya. Nah, di Kebinekaan 8 ini kita akan mengulas salah satu peninggalan atau sejarah yang ada di Jepara ini. Ini adalah makam Mantingan. Nanti selebihnya bakal dijelasin sebentar oleh Bapak Amin selaku nanti tour guide kita, dan diharap teman-teman nanti untuk tetap menyimak ya dengan khidmat, karena kita juga harus saling menghormati antar apapun. Oke, monggo Pak jenengan awali mawon perkenalan dulu kita, terus setelah itu kita monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati rombongan dari Universitas Unisme Jepara. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana siang hari ini kita bisa bertemu tatap muka di keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ini merupakan rahmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian kita dapat mensyukurinya dengan menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin. Shalawat serta salam semoga tetap teraturkan kepada tujuan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya mulai saat ini kita hidup di dunia hingga kelak nanti di yaumul qiyamah, di akhirat nantinya. Mudah-mudahan kita diakui mendapat jadi umatnya dan diberi syafaat beliau, yaitu syafaatul ulama. Amin. Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, mohon maaf sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya adalah Syekhul Aminin, kelahiran Jepara, tanggal 7 Mei 1973. Pendidikan saya hanya MA, itu sederajat dengan sekolah menengah atas, itu pun swasta, yaitu yang berada di Aceh. Pada saat itu yang menjadi direktur di sekolah kami adalah beliau Ambafurlah Yeji Salma. Dan saya lulus dari sana Matolek kurang lebih yaitu tahun 1994. Setelah itu ada niatan meneruskan pendidikan di Jogja, memang keterbatasan ekonomi dari orang tua sehingga akhirnya gagal. Nah, itu latar belakang pendidikan saya. Dan mengenai tugas yang dilimpahkan saya di sini, mestinya mohon maaf, juru kuncinya itu bukan saya, tapi beliau Bapak Haji Ali Syafi'i, karena beliau saat ini kondisinya kurang sehat. Mulai dari Ramadan kemarin pelimpahan tugas dari Bapak juru kunci beliau Bapak Haji Ali Syafi'i sementara dilimpahkan kepada saya, dan saya mestinya hanya sebagai juru pemelihara yang mendapatkan SK dari kementerian di bawah naungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Di segala sesuatu yang berkaitan dengan pengunjung, dengan keberadaan situs dan kebersihan, yang bertanggung jawab melaporkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya adalah saya. Tapi untuk saat ini pekerjaan saya yaitu tadi menggantikan Bapak Haji Ali Syafi'i selaku juru kunci. Dan mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin enaknya langsung tanya jawab sehingga nanti saya bisa menyampaikan gitu. Keliling mutar aja kalau keliling aja gitu. Oh, keliling, langsung keliling. Ya, sembari mau Oh ya, mau.
eksis mulu di Pak. Cuacanya kayak itu. Iya. Sama ya kelakuannya. Itu karena saya ini bukan kapasitas saya untuk Aduh. Lapar. Selamat datang di Masjid Mantingan. Kurang keras. Selamat datang di Masjid Sultan Hadirin Mantingan Jepara. Ah, bagus. Ini kita bisa kenalan dulu. Ini dari yang paling awal nih, siapa namanya? Saya, Nah, nama saya Fardi Pago dari Universitas Negeri Manado, asal juga dari Manado, Sulawesi Selatan. terus Nama saya Rehania Kmalia, asal dari Samarinda, Universitas Indipide Cipta Dharma. Samarinda. Terus Nama saya Maria Yuliana da Silva, biasa dipanggil Yuli, asal Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT. NTT. Saya Siti Rosita. Iya. Saya Siti Rosita Sari dari Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Nama saya Haryadi dari Kota Banjarmasin, juga dari kampus STK IPPG Banjarmasin. Nama saya Muhammad Rizky dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau saya namanya Ahmad Farhan dari Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, terima kasih atas perkenalannya. Mudah-mudahan ini nanti memberikan beberapa manfaat berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Adi dan Mas ini diridhai oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Berhasil, sukses, dapat ilmu yang bermanfaat mulai dari dunia ini hingga kelak nanti di akhirat. Amin. Amin. Mohon maaf sebelumnya saya akan mengawali untuk Masjid Mantingan ini, ya. Ini adalah masjid yang kedua. Masjid yang dibangun setelah Sultan Hadirin, suami Ratu Kalinyamat, meninggal. Nah, masjid yang pertama itu sekarang berada di Sendang Dhuwur, Kabupaten Lamongan sana. Jadi setelah Sultan Hadirin itu wafat, maka tersebar rumor Janda Jepara ingin menjual masjidnya, sehingga ada seorang ulama besar di sana ingin konfirmasi ke Jepara, apakah benar masjid kok dijual, kok kayaknya lucu gitu. Sehingga akhirnya seorang ulama di sana mengutus santrinya menemui oleh penguasa Jepara, saat itu adalah beliau Kanjeng Ratu Kalinyamat. Setelah bertemu, enggak, saya tidak menjual masjid-masjid, kok saya jual. Apabila guru kamu menginginkan, silakan bawa ke sana dengan syarat tidak boleh dibongkar, utuh dibawa ke sana. Bisa. Nah, Gimana ayo? santri tersebut kembali ke sana, matur bilang sama gurunya, dan guru atas petunjuk dari Kanjeng Sunan Derajat sama Kanjeng Sunan Kalijaga, akhirnya ulama tersebut datang ke sini lagi menyampaikan apa maksudnya. Akhirnya masjid berhasil dibawa ke sana dalam keadaan utuh dalam satu malam. Hah? Dan konon ada cerita bahwa pintunya ketika dibawa terbang ke sana jatuh di Tuban, maka ada nama Tuban itu ya Ketiban Pintu. Oh, ketiban pintu. Nah, itu. Tapi sekarang sudah karena usianya yang cukup lama, sehingga fisik dari bangunan itu sudah tidak ada, kayu-kayunya sudah dimuseumkan. Nah, setelah itu terus Ratu Kalinyamat membangun masjid ini, berarti masjid yang kedua, karena sini tidak punya masjid, dan bangunan utuh aslinya adalah hanya ruang utama. Adapun teras dan lain-lainnya ini, untuk teras Rambi masjid ini dibangun kurang lebih ya baru saja 1935. Apalagi yang paling utara itu baru-baru kurang lebih hanya baru 15 tahunan. Dan bangsal di sini dulu ada bangsal. Bangsal itu apa, Pak? Bangsal adalah tempat untuk penerimaan tamu, pendatang, tamu berziarah. Oh, Jadi mereka untuk artinya tempat pendaftaran. iya. Nah, di sini. Nah, untuk masjid
Masjid yang kedua yang dibangun oleh Ratu Kalinyamat itu kurang lebih tahun 1549 Masehi. Berarti Ratu Kalinyamat naik takhta ya kurang lebih tahun 1549 Masehi setelah ditinggal suaminya dengan semboyan terus karya Tataning Bumi. Itu tahun yang dijadikan pedoman untuk hari jadi kota Jepara. Itu tanggal 10 April. Tanggal 10 April adalah hari jadi kota Jepara. Pusatnya di sini dan pergantian luhur nanti juga dibersamakan dengan hari jadi kota Jepara itu. Dan di dinding masjid ini keunikannya masjid ini adalah keunikannya adalah di ukir-ukiran ini. Jadi Jepara terkenal dengan kota ukir, itu adalah berkat jasa Bapak angkat Sultan Hadirin, yaitu bernama Ciwiguan, asli dari Campa, berarti Cina Kamboja sana. Jadi Sultan Hadirin itu aslinya suami Ratu Kalinyamat asli adalah dari Aceh, putra kedua dari seorang raja yang bernama Ali Muhayyad Shah. Di sana naik takhta 1 tahun kurang lebih, dikudeta sama kakaknya karena sang ayah menghendaki yang menjadi pewaris putra mahkota adalah anak kedua. Setelah itu untuk menghindari korban dan konflik dalam kerajaan itu, akhirnya takhta kerajaan diserahkan kepada kakaknya. Beliau keluar dari Aceh merantau sampai ke Campa sana. Di sana nasib mujurnya diambil anak angkat oleh seorang patih yang bernama Ciwiguan. Makamnya ada di belakang sana, nanti bisa kita ke sana. Berarti kurang lebih 4,5 tahun beliau menetap di Campa sana. Suatu ketika mahkota kaisar pecah. Untuk perbaikan dibebankan kepada sang patih dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Sampai jatuh tempo yang telah ditentukan oleh sang kaisar, belum ada yang berani untuk memperbaiki. Taruhannya adalah kepala kalau tidak ada yang bisa memperbaiki. Sehingga Ciwiguan ini gelisah. Raden Thoyib, anak angkat tadi, menanyakan kepada ayah angkatnya, kenapa kok gelisah? Terus akhirnya singkat ceritanya begini, ya nanti saya akan perbaiki, mudah-mudahan bisa gitu. Atas kehendak yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karomah yang diberikan ini nampak. Dalam 1 malam mahkota sang kaisar tersebut berhasil diperbaiki, bahkan lebih indah. Nah, untuk untuk menjaga jati dirinya, tidak mau dihormati, tidak mau disanjung-sanjung, akhirnya Raden Thoyib keluar dari Campa tadi, merantau, mendaratlah ke Jepara. Jepara yang menguasai adalah Ratu Kalinyamat. Dan saat itu beliau menemui Ratu Kalinyamat dengan tujuan minta pekerjaan hanya sekedar untuk bisa makan setiap harinya. Saat itu diberi pekerjaan sebagai perawat kuda. Tapi lama-kelamaan Ratu Kalinyamat merasa curiga karena jenis warna kulitnya kelihatan putih bersih, terus kepribadiannya yang baik, merasa curiga. Terus akhirnya Raden Thoyib nama aslinya dipanggil oleh Ratu Kalinyamat, ditanya siapa jati dirinya yang sebenarnya. Sampai 3 kali beliau tidak mau mengakuinya, bahkan sampai dipenjara. Setelah itu akhirnya terus beliau menjelaskan siapa jati dirinya, bahwa saya adalah putra kedua dari seorang raja yang bernama di Aceh, pernah menjadi raja 1 tahun. Nah, setelah itu terus ada rasa suka Ratu Kalinyamat kepada Raden Thoyib, karena Ratu Kalinyamat ini pernah dikatain oleh ayahnya Pangeran Trenggono, "Duk, jodoh kamu besok bukan orang pribumi." Nah, teringat perkataan sang ayah semacam itu, akhirnya Ratu Kalinyamat, apakah ini nanti yang menjadi jodoh saya? Karena dalam hatinya ada rasa suka. Nah. Dan setelah itu akhirnya diambil menjadi suaminya Ratu Kalinyamat, dan Sultan Hadirin menjadi pemimpin Jepara
karena sebagai laki-laki kepala keluarga setelah menguasai Jepara, punya wilayah meliputi Jepara, Pati, Juwana, Rembang, ini masuk wilayah kekuasaan Ratu Kalinyamat. Nah setelah itu maka ada gelar Sultan Hadirin. Sultan adalah seorang raja, Hadirin adalah pendatang. Karena di Aceh pernah menjadi raja walaupun hanya 1 tahun. Jadi nama aslinya adalah Raden Thoyib. Raden Thoyib ya. Seorang penguasa tentunya punya keinginan untuk ada penerusnya. Dengan pernikahan itu mungkin sudah beberapa tahun belum dikaruniai anak, sehingga akhirnya Ratu Kalinyamat mengizinkan Sultan Hadirin menikah lagi. Dan konon ceritanya istri kedua Sultan Hadirin itu yang memilihkan adalah beliau Ratu Kalinyamat itu sendiri, yaitu putri dari Kanjeng Sunan Kudus bernama Dewi Murtofiyah Raden Ayu Prodo Binabar. 2 istri itu pun belum ada keturunan. Oh, berarti sehingga Ratu Kalinyamat mengambil anak angkat putri dari adiknya yang dinikah menjadi istri Pangeran Hasanuddin Banten, perempuan bernama Dewi Wurian. Belum usia balik pun putri angkatnya itu sudah meninggal. Berarti putus, tidak ada keturunan. Nah, terus untuk ketika Sultan Hadirin sama Ratu Kalinyamat sowan ke Kudus, sepulang dari Kudus maka dihadang oleh Arya Penangsang. Dan akhirnya terbunuhlah Sultan Hadirin. Jasadnya dilempar ke sungai, sehingga untuk mengenang sejarah perbatasan Jepara Kudus ada nama Kaliwungu, darah bercampur dengan air sehingga kelihatan warna ungu. Sampai ke Purwoganda sudah berbau. Pegel, Bugel sebelah selatan sana ada Pegel mengusung jenazah. Mantingan sendiri ini ada 2 versi. Ada versi pertama adalah pementingan, karena kerajaan Sultan Hadirin sama Ratu Kalinyamat pusatnya bukan di sini, tapi di Purwogondo sana, Krian. Nah, sekarang kecamatan Kalinyamatan sana. Beliau kerajaannya di sana, pusat pemerintahannya di sana. Setiap kali ada permasalahan, baik itu mengenai agama ataupun rakyat, beliau menyepinya ke sini. Datangnya ke sini, maka dinamakan tempat pementingan menjadi mantingan. Ada versi yang kedua adalah montang manting dalam mengusung jenazah suaminya, karena dari Kudus sampai ke sini ini sudah montang manting. Nah, artinya untuk versi yang kedua mantingan. Nah, setelah Sultan Hadirin wafat, maka Ratu Kalinyamat ini mengadakan pertapaan. Dalam arti ingin menuntut keadilan dari Yang Maha Kuasa. Kenapa yang terbunuh kok malah suaminya? Padahal mestinya itu dendam keluarga antara Ratu Kalinyamat sama Arya Penangsang. Sehingga akhirnya Ratu Kalinyamat ini menuntut keadilan, melakukan pertapaan. Pertapaan pertama adalah di tengah sawah, dari sini kurang lebih 500 meter, di atas batu yang terkenal dengan batu gilang. Batunya itu lebar ada 1 meter, ada bekas telapak tangan sama kaki, tapi sekarang dibalik, tidak kelihatan. Di mana itu, Pak? Di Mantingan sendiri, di tengah sawah sini. Masih ada itu, Pak? Masih ada, cuma ya itu tadi dibalik. Ini kenapa dibalik, Pak, batunya? Saya sendiri kurang tahu. Nah itu. Kecil apa gede, Pak? Apa? Batunya segede apa? Ya lebarnya adalah 1 meteran ada. Oh, Bisa untuk berdampak. Cuma tebalnya berapa ini saya yang juga tidak tahu. Itu belum mendapatkan petunjuk. Yang kedua di Pengkol. Ada petilasannya, ada juru kuncinya juga belum mendapat petunjuk. Yang terakhir di Gunung Donorojo. yang Nah, benteng mendapat Portugis. petunjuk, akhirnya lewat orang kepercayaan Ratu Kalinyamat mengutus orang kepercayaan untuk membunuh Arya Penangsang, berhasil. Setelah itu, pertapaan itu terkenal dengan istilah Topo Wudo.
Wudhu bukan berarti telanjang bulat, akan tetapi melepas pakaian kebesaran seorang ratu. Tujuannya apa? Merasa bahwa beliau ini rendah dibanding dengan yang maha kuasa. Tapi terkenal dengan istilah topo wudhu, mungkin ada yang salah mengartikan. Nah, itu tadi. Wudhu itu maksudnya melepas. Iya, melepas pakaian kebesaran seorang ratu. Nah, itu. Terus sekali lagi untuk mohon maaf, keunikan ini berada di ukiran. Ini saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan karena saya tidak paham, walaupun saya asli Jepara tapi tidak mengenal ukiran. Mestinya kalau ada tugas semacam ini, Pak Dr. Andes Sutaria itu yang bertugas untuk menjelaskan. Cuma yang saya tahu ini ada 3 motif. Iya, Motif Pak. yang pertama adalah motif Pajajaran, yang kedua adalah motif Jawa, dan yang ketiga adalah motif Cina. Oh, Pajajaran, Jawa, Cina. Cina. Kalau Pajajaran itu berbentuk ulir, berbentuk ulir-uliran. Kalau yang Jawa itu berbentuk daun. Kalau yang Cina itu berbentuk mendung. Mendung. Oh, awan. Iya. Nah, itu nanti biasanya yang bisa menjelaskan apa kandungan arti dari itu semua itu adalah Bapak Sutaria yang biasa menjelaskan. Nanti kita boleh naik ke Boleh, atas, Pak. boleh naik. Sekarang, Pak. Atau Terus masih ada? mungkin untuk yang berkaitan masjid ini adalah itu yang bisa saya sampaikan, atau mungkin ada tanya jawab. Kalau saya bisa menjawab ya saya bisa jawab langsung. Ya, ada pertanyaan seputar masjid. Ini Pak, ukirannya itu lekat betul di situ atau cuma dipajang di situ Pak? Itu ukiran-ukirannya semua. Itu melekat di situ. Dulu, nggih, monggo. Untuk ukiran dari Bapak Angkat Sultan Hadin itu yang dari Cina, Ciwiguan itu tadi, ketika Ratu Kalinyamat membangun masjid ini itu sudah dibawakan ukiran dari sana, berbentuk lebar, ada 1 meter persegi. Tapi karena ukirannya yang dari sana itu menurut Ratu Kalinyamat kalau dipasang di masjid untuk hiasan masjid kurang pas, sehingga akhirnya diukir ulang di sini, ukir di sini, yang atas bimbingan dari Ciwiguan itu tadi. Diukir sesuai kebutuhan sehingga tinggal kecil-kecil ini. Ini asli dari batu Cina asli, batu putih Cina. Dan setelah ada penambahan masjid ini, ketika menggali untuk pondasi ditemukan potongan-potongan itu ada 2 muka disimpan di sana. Ada 2 muka. Bentuk muka. Enggak, artinya 2 sisi. dua sisi, Dua sisi bukan ukiran. muka. Ya, Dua sisi ukiran disimpan di mana, Pak? di gedung bangunan sana. Oh, udah bisa lihat. Nanti bisa lihat. Oh, Dan ini asli, batu asli dari Cina yang diukir di Jepara atas bimbingan dari Bapak Angkat Sultan Hadin itu tadi. Bagus ya. Nah, ini. batu lagi ya. Batu. Kalau ini kan termasuk berbentuk mendung. Ternyata batu yang sekeras itu bisa juga diukir ya. Iya, kalau yang daun-dedaunan ini mungkin Jawa. Nah, Ulir Pajajaran. Daun. Cina. Yang mendung tadi yang mana, Pak? Mendung. ya diantaranya inilah. Ini kan Oh, bentuk ini. mendung. Ini. Ya, itu Akatsuki di Naruto. Tidak ada apa-apa. Masjid. Sudah tentu tidak ini. Saya makan belum. Mana jarang kepanggil. Terus rencana juga. Nggih. Niki saking rencang-rencang ini semua. Udah. Ada yang ditanyakan di sini? Di dalam nasi ini? Gimana? Bentuknya ada dua. Yang aslinya ini. Ini adalah milik orang, anak orangnya suka milik. Berarti ini baru ya, Pak? Ini baru. Ini bantuan dari Pemda. Jadi masjid ini itu dikelola oleh yayasan.
bukan Pemda, bukan pemerintah desa, tapi dikelola oleh yayasan. Dan baru 3-4 tahun terakhir ini ada perhatian dari Pemda, alhamdulillah, untuk bantuan 3 tahun berturut-turut, 1 tahunnya itu mendapat bantuan 1 M. Oh. Dan akhirnya untuk mengganti ini marmer, terus untuk renovasi Atap, ini, Pak. atap sama pelafon ini. Nek tembok yang di depan itu asli Pak? Yang mana? Gapura depan. Untuk gapura depan itu yang asli hanya gapuranya. Nggih. Sekelilingnya mutar ini baru-baru saja. Tapi yang gapura itu asli. Yang Pak? asli, yang asli. Nanti di pagar makam, tembok makam itu juga yang asli, yang depan-depan, samping kiri kanan itu baru-baru saja. Sakit bersama Pak? Sakit. Kita mau ke sana beneran, Bu. Beneran sampai sini. Dan untuk beduk ini yang saya Oh, ini yang dengar asli? itu asli. 1 pohon dibuat beduk 3. Jadi ini yang mantingan sini, terus di Purworejo napa pundi nika alit ten Demak. Demak. Masjid Demak, Pak. Iya. Oh. Di 1 pohon jadi masjid 3 itu. Oh, berarti kerangka Dan beduknya. daerah sini itu dulunya terkenal dengan nama daerah Segaran. Artinya sekeliling dataran ini adalah air. Jadi ya. Kalau orang yang dulu itu pernah mendengar ada suara ombak. Ombak mantingan bergemuruh. Itu mereka orang dulu kan titen. Titen sehingga kalau mereka dengar ombak mantingan bergemuruh itu pasti akan ada kejadian apa itu. Jadi dataran sini adalah dataran tinggi, sekeliling perumahan penduduk itu dulunya adalah air. Laut gitu, Pak. Maka di sini terkenal dengan tanah Segaran. Oh. Sampai saat ini pun mereka yang bisa mendengar pernah mendengar gemuruh ombak mantingan. Tapi tidak semua orang bisa mendengar. Itu yang asli hanya ini. Ya. Oh, ini Kan yang bisa asli. dilihat dari bentuk bangunan ada laburnya atau tidak. Kalau yang ada laburnya ini yang tambahan baru-baru saja. Oh. Kalau tidak salah itu mulai Bupati Sukahar. Jadi ada masjid ini diberi bantuan atau ada kelebihan uang dari mana sehingga dibelikan tanah berada di Gemulung sana. Itu Masjid Mantingan punya tanah di daerah Gemulung, kecamatan Cangaan sana. Terus kelebihannya untuk membuat pagar keliling ini dari Bupati Sukahar, Bupati Jepara. Ini Pak cara bedain yang baru dibuat Ini? sama yang asli. Ini ada ketebalan ini Ada semennya nih loh. Nah, semen ini nggak ada. Ini nggak ada ya, ya betul Iya. betul. Itu nggak ada. Langsung kayak ya disusun aja gitu. Madu sama telur kata. Ya zaman dulu. Ya, Itu kata bangunnya. iya. Di Menara Kudus. Ya waktu di Ya. Menara Kudus kan gitu. Kebanyakan makam para wali itu kan bentuk bangunannya kan ini semacam ini. Di arsitekturnya Kayak candi-candi ya? gitu Yang kan, Pak. Hindu. Iya, Hindu Iya. kayak pura. Iya betul. Kudus pun Iya. ini. Itu Bu Nah, apa ini Pak? yang dijadikan cagar budayanya ya diantaranya ini. Oh, ini asli juga, Pak, ini. Dalam? Ini asli Iya, juga? Ini yang asli kan Oh. bisa dilihat. Kalau iya, yang iya. baru kan ini ada laburnya ini. Oh iya. Nah, kalau yang asli Nempel ya. Puzzle. Kayak puzzle. Abstrak ya bentuknya. Abstrak. Aduh. Bukan abstrak tapi unik. Oh, unik ya, unik. Aku yang goyang. Kayak catur. Catur apa ya? Catur panglimanya. Salam ya. Salam aja. Bilang aja permisi gitu. Assalamualaikum ya ahli Ya. kubur. Iya. Mau ngapain? Mau nyuri Ya, Bu, batu ini. bata. Tadi malam Gimana caranya? Hujan. Kan jam 7 belum hujan. Yuk jalan yuk. Jalan yuk, Dede. Adik-adik. Dede.
Adik-adik. Ini baru sekitar 1 tahun. Ini Oh, ini ya, Pak. yang apa bantuan dari Dinas Pariwisata. Dulunya itu mau diberi atap sampai ke depan gapura sana. Tapi karena terlalu rendah menutup pandangan makam, akhirnya tidak diizinkan oleh BPJB. Oh, kata. Kalau yang gapura depan itu Pak. Gapura depan ini dulunya berada di Jalan Raya sana, depan Balai Desa Mantingan. Yang putih ini, Pak. Ini pindahan. Oh. Jadi karena semakin apa peninggian jalan ini, akhirnya kendaraan besar tidak muat. Sudah retak di sana, terus oleh pemerintah Depak Jepara membuat dipindah ke sini, ke sana dibuatkan yang baru, yang lebih tinggi, lebih besar. Nah ini pun yang asli hanya depan ini, kanan kiri adalah baru. Ini asli. Ini makam Ratu Kalinyamat sama suaminya Sultan Hadirin, bapak angkatnya juga berada di dalam. Jadi di dalam gedung sana ada 11 makam, cuma hanya 5 yang diketahui namanya. Terus terang saja bahwa pengurus kehilangan buku sejarahnya. Pernah ada buku sejarah cuma dipinjam orang dinas, sini kelupaan, begitu ingat ditelusuri pindah tangan Hilang. Dan saat ini dari Yayasan Mbak Rere Murtijat DPR RI itu ini Iya. berusaha mencari data-data tentang perjuangan beliau Ratu Kalinyamat untuk diajukan kepada Bapak Presiden supaya nanti bisa mendapat SK Pahlawan Nasional. Karena Ratu Kalinyamat itu kan pernah menyerang dengan armada lautnya pada saat itu ke Malaka. Sampai beberapa kali walaupun belum pernah mencapai keberhasilan kemenangan, tapi beliau tidak pernah putus asa. Nah, dengan data-data yang telah dikumpulkan, yang dicari oleh Mbak itu siapa? Lestari. Nah ya itu Ya. Yayasan dari Lestari itu berusaha untuk mencari data, dan kabar terbaru dari beliau menemukan buku sejarah dengan berbahasa Prancis atau Belanda itu sehingga ada semangat lagi untuk mengusung Ratu Kalinyamat menjadi salah satu pahlawan nasional. Mudah-mudahan berhasil minta. Amin. Masuk ke makam Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadirin. Ini makamnya ditutup ya Pak, pandemi? Pandemi mulai PPKM pertama tanggal 3 Juni Ya. ini sampai sekarang belum bisa dibuka untuk umum. Tapi karena ini kepentingan pendidikan dan adik-adik ini juga dari jauh, nanti saya bisa bantu untuk membukakan sehingga kita bisa masuk. Terima kasih Pak. Matur suwun Pak. Nah, ini dari bentuk batanya sendiri kan sangat aneh, besar kecil ini batu Iya, Pak. batanya ini. Masih bertahan ya Pak? Enggak rapuh. Ini misalnya gimana? Permisi. Silakan untuk bisa masuk, maupun tidak ada
berziarah, ada berziarah saya yang dekat. Iya. Udah. Nah ini Apa? Boleh di dalam, boleh dokumentasi enggak? Sebentar. Sebentar. ini suaminya Permisi. Sultan Hadirin. Oh iya. Itu yang istri kedua, putri dari Kanjeng Sunan Kudus. Apa? Yang paling. Oh, Yang sini sih yang Pak, yang Dek. sini Yang tadi. ini Ratu Kalinyamat. Oh, ini Ratu Kalinyamat. Sultan Hadirin. Sultan Ini Hadirin. putri dari Kanjeng Sunan Kudus yang Putri ini kan istri apa suami istri kedua. Iya. Itu yang Yang nomor anak 4. angkat. Anak Anak angkat Ratu Kalinyamat, putri Pangeran Hasanuddin Banten. Oh, gitu. Oh, mantap. Dan ini yang makam Ciwiguan. Oh, Bapak angkat. Ciwiguan. Sultan Hadirin yang Muslim dari tuh. Cina. Muslim apa mboten nek? Apa? Muslim. Muslim. Nggih. Oh, Muslim. Muslim. Jadi setelah menetap di Jawa maka beliau bergelar Sungging Badar Duwung, seorang ahli pemahat batu. Kak menawi saged dipimpin doa Iya, Pak. Oh gitu. Iya. sekadar mawon ingkang singkat. Hadroh mawon muga Nggih. Bapak ya. Mboten. Orang zaman besar-besar ya badannya. Ini Maria nggak masuk tadi. Siapa yang nggak masuk, Diva? Saya di sini aja. Oh iya, Pak. Tapi nggak tahu dia udah batal atau belum. Diva. Bapak aja. Terus ini Terus sekedap sama tahlil tahlil saat tahu sampai Oke, dari Bapak Bupati menyerahkan kepada pemerintah desa juga kepada pengurus masjid makam antingan ini. Setelah itu jalan ke masjid. Setelah ada ritual takmir Quran, santunan yatama, terus busung ke makam, ziarah bersama. Setelah ziarah bersama baru diganti. Kalau makam sana-sana itu penggantian luhur kain penutup batu nisan ini biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali pada hari kholnya. Tapi kalau sini dikaitkan dengan penobatan Ratu Kalinyamat menjadi penguasa Jepang dan jajan hari jadi Jepara itu tadi. Tapi kholnya beliau Sultan Hadirin adalah tanggal 17 Jumadil Ula. HP-nya Bapak? Ini bapak yang Iya. Ibu. Udah nyampe, Bu. Jangan dipegang. Halo. Halo. Udah cukup atau masih ada? Sampun, Pak. Kita pulang. Kasih. Oke ya.